mencuri perhatian itu Pak, petugas yang Harmoko ini sampai harus memeluk gitu ya. Memeluk. Jadi sama itu emang karena tekniknya harus seperti itu. Juga tidak kan ada, harus berdekatan dan orang lain menjauhi, tapi teman-teman pasukan harus mendekati. Diskar PB ini khususnya penyelamat itu mendekat, bahkan memeluk. Satu keadaan situasi kondisi yang ada yang mencuri perhatian itu Pak, petugas yang Harmoko ini sampai harus memeluk gitu ya. Memeluk. Jadi sama itu emang karena tekniknya harus seperti itu. Juga tidak kan ada, harus berdekatan dan orang lain menjauhi, tapi teman-teman pasukan harus mendekati. Diskar PB ini khususnya penyelamat itu mendekat, bahkan memeluk. Satu keadaan situasi kondisi yang ada di lapangan. Terus keduanya faktor psikologis si petugasnya juga. Terus bukan antara berani atau tidaknya, jiwa harus tertolong. Tapi walaupun kadang kondisi itu belum tidak tertolong ya, tapi tetap harus dievakuasi. Makanya jangan sampai si korban itu tambah lukanya. Pak Yusuf, tadi kan ada peristiwa gantung diri ya di kawasan Cimindi, Kota Bandung. Nah, yang kita pengen tahu itu adalah di saat petugas dari rescue dari Diskar PB Kota Bandung itu yang langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah. Nah, sebenarnya itu perintah untuk melakukan proses evakuasi itu dan menurunkan satu orang personel untuk mengevakuasi jenazah itu sebenarnya secara teknisnya, kalau anggota kita lagi mengevakuasi, baik itu human rescue, animal rescue, itu atau kejadian traffic accident, dan bahkan itu adalah merupakan bagian tugas anggota kami itu. Nah, di kami tugasnya itu kan ada dibagi-bagi, ada regunya, ada komandan regunya, dan di situ juga teman-teman rescue ini tim penyelamatan melakukan hal evakuasi itu tidak serta merta langsung melakukan mengevakuasi korban tersebut. Kita juga harus ada misalnya didampingi oleh teman-teman dari Inavis, kepolisian, kebetulan ada PMI. Nah, mungkin pada saat itu juga kita mendapatkan laporan dari masyarakat, dan mungkin bisa juga laporan dari teman-teman kepolisian dan teman-teman juga dari PMI dan sebagai masyarakat. Dari masyarakat ya kita harus menuju ke sana. Kita melakukan asesmen dulu. Kita melakukan asesmen tapi secara langsung dilakukan oleh evakuasi kalau bila memungkinkan pada saat itu. Dan kebetulan kita juga pada saat mengevakuasi itu disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Misalnya dalam satu regu itu ada 4 orang atau 5 orang kita sana yang memiliki kemampuan khusus untuk mengevakuasi korban tersebut, semacam vertical rescue. Iya, tidak serta merta orang tersebut langsung melaksanakan tugas, melaksanakan tugas di sana ditunjuk oleh komandan regunya masing-masing. Oleh komandan regu yang di sana beri tugas, dan bahkan tidak serta merta langsung melaksanakan siapa yang siap untuk melaksanakan tugas. Nah, karena kan mereka juga memiliki naluri dan keterampilan yang siap untuk mengevakuasi. Jangan sampai kan petugas juga di sana pada saat mengevakuasi tidak siap gitu kan. Sehingga tetapi harus tapi dengan kondisi pasukan kalau dalam sudah siap jaga, lagi piket dan siap lagi bertugas, itu otomatis sudah siap. Tapi kan siapa tahu, tapi kalau udah ada di lokasi faktor psikologis kan harus dipertimbangkan. Nah, ini ternyata mungkin pada saat sudah memperhitungkan Pak Dandrunya, Pak Diki, mungkin pada saat itu Dandru Diki ya, mungkin Pak Diki Dudin, dan mungkin Pak Harmoko sudah siap juga, teman-teman didukung oleh teman-teman kawan-kawan lainnya ya, menggunakan kendaraan kren itu ya akhirnya bisa mengevakuasi korban tersebut yang tergantung. Ini bukan semata sekali 2 kali, hal tersebut pernah dulu terjadi juga. Peristiwa gantung diri yang terjadi pada saat pertama kali waktu itu COVID ya. COVID ya. Hari pertama itu saya ingat, karena saya juga lihat pada saat itu teman-teman kita melakukan
evakuasi yang di dalam kaum itu loh. Nah seperti itu, jadi ada teknik-teknik tertentu, tidak serta-merta untuk melakukan sembarangan untuk mengangkat, dan karena kita juga harus menjaga keutuhan si korban itu, posisinya juga diperhitungkan. Nah, makanya yang tahu teknik tali temalinya, yang tahu teknik evakuasinya, karena yakin teman-teman rescue juga sudah diberikan pelajaran hal-hal yang tentang pencarian, pertolongan, dan terutama pertolongan pertama ya. Oke, walaupun itu tadi yang kita lihat yang mencuri perhatian itu Pak, petugas yang Harmoko ini sampai harus memeluk gitu ya. Memeluk. Jadi sama itu emang karena tekniknya harus seperti itu, juga tidak kan ada harus berdekatan, dan bahkan dulu waktu kita pada saat COVID dulu kan tidak waktu genting-gentingnya COVID ya, tidak boleh berdekatan dengan atau berinteraksi dengan manusia yang mana dugaan, apalagi itu kan tidak diketahui orang tersebut. Orang lain menjauhi, tapi teman-teman pasukan harus mendekat. Diskar PB ini khususnya penyelamat itu mendekat, malah memeluk. Kami juga ada kekhawatiran. Kami juga ada kekhawatiran pada saat itu, tapi teman-teman ya karena memiliki jiwa menolong, jiwa sosialnya tinggi dan tidak melihat seperti itu, dan akhirnya kita juga teman-teman sampai ambil resiko seperti itu. Tapi ya alhamdulillah tidak sampai terpapar. Dan ini juga yang dilakukan oleh Pak Harmoko emang harus seperti itu, teman-teman. Karena udah tahu teknik. Terus karena kan harus diperhitungkan di sana tuh Mas Danin, satu keadaan situasi kondisi yang ada di lapangan. Terus keduanya faktor psikologis si petugasnya juga. Terus bukan antara berani atau tidaknya, tapi udah mereka sudah terlatih, tapi kan harus ada kesiapan juga. Kadang-kadang ibarat bermain bola. Sudah terlatih sebenarnya, tapi pada saat di lapangan nervous, pada saat itu ada situasi penonton dan sebagainya, kadang-kadang tidak siap, dan itu kadang-kadang ambil alih sama siapa. Tapi ini juga karena petugas kita otomatis kalau sudah melaksanakan piket dan tugas siap juga, otomatis harus punya mental, harus punya fisik yang bagus dan memiliki naruri yang bagus itu kan, melihat situasi yang ada di lapangan. Apalagi ini dalam ketinggian ketinggian tertentu, dan kita juga menggunakan kren, dan jangan sampai ada yang si petugas jangan sampai takut ketinggian, kan tidak bahaya itu. Tapi alhamdulillah kita teman-teman sudah terlatih dalam hal tersebut, karena kita juga ada setiap saat latihan. Ini diperlukannya setiap saat latihan, bukan hanya kejadian ini saja. Di sini juga latihan tetap tali temali, praktika rescue dan sebagainya. Itu Om Dani. Ya, artinya kan masyarakat kan mungkin fokus pada peristiwa yang terjadi gitu Pak ya. Tadi mungkin tidak memperhatikan sisi kemanusiaan yang mungkin sisi kemanusiaan yang dilakukan oleh tim Diskar PB Kota Bandung ini sering luput dari perhatian dari ini, menganggap bahwa itu adalah tugas, memang sudah tugas, sudah hal biasa. Tapi apa sih Pak sebenarnya yang ditanamkan kepada kru atau dari tim Diskar PB Kota Bandung untuk setiap kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini Pak? Yang memiliki jiwa sosialnya tinggi, terus memiliki integritas dalam melaksanakan tugas, dan tidak rasa memiliki bahwa jiwa sosialnya itu harus memiliki bahwa dimanapun, kapanpun, dan siapapun, tidak melihat siapa-siapa, yang terpenting kita melakukan penyelamatan. Dan disayangkan juga sih dalam saat ini penyelamatan ini sudah menjadi korban tidak tertolongnya karena gantung diri, akhirnya tidak terselamatkan. Ya makanya kami selalu menekankan pada anak-anak anggota tetap menjaga kehati-hatian pasukan atau memperhatikan keselamatan jiwanya dia. Kenapa saya mengatakan harus tetap mengutamakan keselamatan? Kalau teman-teman atau anggota kita tidak selamat, siapa lagi yang akan melindungi masyarakat? Siapa yang akan menolong mereka? Sehingga itu yang pertama. Yang kedua, harus dalam situasi konsentrasi yang baik, dalam situasi fisik yang prima, terus memiliki naluri yang bagus, memiliki kerjasama di lapangan yang kuat.
ini ya yang ditekankan, menjaga solidaritas dan soliditas. Nah ini nih nanti tadi kata Bang Radin, kenapa harus Harmoko? Kenapa nggak sih? Itulah harus ada pembagian tugas. Makanya menjaga solidaritas, mereka saling membantu dalam melaksanakan tugas situasi dalam situasi darurat tersebut. Karena prinsipnya jiwa harus tertolong, tapi walaupun dalam kondisi itu belum tidak tertolong ya, tapi tetap harus dievakuasi. Makanya jangan sampai si korban itu tambah luka oleh karena akibat cara menolongnya tidak baik, tapi alhamdulillah makanya harus dijaga dengan merangkul. Dengan memakai tali lagi. Jangan sampai, kadang-kadang kalau tidak ahli dalam seperti itu lalu bisa-bisa jatuh ya. Betul. Memindahkan antara tali yang digantung takut ke sini kan, takut jatuh ditambah parah lagi, kita tidak profesional. Tapi ya itu yang menekankan tadi, menjaga integritas, menjaga kesiapan kita. Yang terpenting adalah memiliki jiwa sosial itu, dan satu, bekerja dengan ikhlas. Ya, bekerja dengan ikhlas. Maka dari apapun, insya Allah dengan bekerja dengan ikhlas ya, kita insya Allah hasilnya pun akan baik ya. Baik. Itu fungsinya. Oke. Yang terakhir nih Pak, pesan kepada masyarakat ya yang ya sudah menjadi peristiwa umum yang terjadi di saat ada peristiwa-peristiwa seperti itu, akan berkerumun, berkerumun ya pada umumnya, dan cenderung mengganggu mobilitas dari rekan-rekan dari Diskar PB Kota Bandung. Seperti apa Pak? Saran-saran dan masukan kepada masyarakat? Kepada masyarakat khususnya ya, kepada masyarakat, apa baik kejadian kebakaran atau kita petugas kami sedang melaksanakan tugas, baik kebakaran maupun dalam proses pencarian pertolongan, evakuasi korban itu atau kejadian apapun, petugas kita tolong jangan menghalangi tugas kami dan jangan berkerumun, karena itu akan menghambat proses dari evakuasi korban tersebut dan bahkan kejadian kebakaran tersebut. Jangan sampai berkerumun, apalagi kalau kebakaran. Jangan sampai menghalangi akses kendaraan mobil kebakaran, pemadam kebakaran, karena mobil damkar ini kan besar, terus kadang-kadang kencang ya, tapi ya teman-teman juga pada saat melakukan sudah sampai di titik TK65 atau kejadian kebakaran pasti akan mengurangi kecepatannya, tetapi jangan sampai menghalangi. Kenapa? Kalau terjadi kebakaran takut selang lepas dari sambungan selangnya. Itu hal-hal tersebut bisa saja terjadi, karena kan pernah terjadi anggota kita saja pada saat menyambungkan konek ke kendaraan itu sampai lepas, sampai ada yang terkena hantaman besi tersebut. Karena tekanan tinggi Pak airnya ya. Tekanan tinggi airnya itu kan minimal misalnya 5 bar 7 bar sampai ke 10 bar bisa dipakai. Itu udah, apalagi 10 bar bisa menghantam terlalu kencang, apalagi sampai 15, wah itu kan bahaya gitu kan. Nah makanya jangan menghalangi petugas yang sedang melaksanakan tugas. Dan sama seperti tadi kan, banyak kerumunan dan sebagainya, itu bisa satu, manuver kendaraan petugas terhalang gitu kan, sehingga menghambat laju atau proses evakuasi. Oke Pak. Pak tadi ada proses satu lagi nih Pak ya, di TKP nih Pak. Gimana sih sebenarnya alurnya dari pihak Inavis yang akhirnya dievakuasi oleh Diskar itu, prosesnya seperti apa Pak? Mulai dari dapat laporan mungkin sampai ke petugas itu turun untuk mengevakuasi. Mengawali dari laporan di masyarakat itu kan, kita ini walaupun dalam proses bukan hanya kebakaran saja, proses pencarian pertolongan ini atau informasi dari masyarakat ini masuk ke comment center kita, Dinas Comment Center itu melakukan informasi, mendapatkan informasi itu mungkin memiliki respon time yang kita kenal adalah 15 menit. 15 menit ini tidak serta merta 15 menit full, tapi kan 5 menit melakukan laporan, 5 menit persiapan, dan 5 menit lagi sudah ada di perjalanan ke lokasi untuk pencarian pertolongan, sehingga harus cepat-cepat dilakukan. Nah ini seperti ini, kalau ini saya tidak bisa tertolong, dikhawatirkan jatuhnya korban jiwa akan lebih memungkinkan kan gitu kan, sehingga kita harus cepat-cepat. Nah ini dilakukan seperti itu. Setelah ada di sana, kita juga tidak berani
belum bisa melakukan evakuasi. Kalau ini dilihat dari situasi, kondisi atau melakukan evakuasi tertentu, kan bermacam-macam. Ada yang sudah tadi proses gantung diri, ada proses pencarian, ada proses evakuasi yang sudah terlihat. Nih seperti halnya pencarian pertolongan yang gantung diri dan mungkin yang terkubur hanyut. Itu kita biasanya kalau yang gantung diri kita ada jajaran teman-teman kepolisian disaksikan, sehingga pada saat sudah akan melakukan itu kita juga dari kepolisian boleh mengevakuasi. Kita evakuasi ya, terus diangkat juga langsung sama kepolisian apakah ini mungkin motifnya itu mungkin di luar kewenangan saya. Kita hanya mengevakuasi, dan pencarian pun seperti pencarian pertolongan pada hewan hanyut atau manusia ya, korban hanyut, kita cari semuanya mencari. Itu juga sama, kita lapor lapor ke aparat setempat, bisa ada RT atau polsek atau kepolisian dan lain sebagainya. Nah, kita kan harus ada siapa korban itu kan harus diidentifikasi. Nah ini yang harus diperhatikan, tidak sendiri oleh teman-teman damkar sendiri. Pasti ada pendampingan dengan instansi atau yang terkait gitu kan. Tapi itu adalah melihat situasi kondisi yang ada di lapangan. Jangan sampai nunggu dulu kita enggak, kalau udah betul-betul orang itu harus dievakuasi. Jadi ada waktu-waktu tertentu, tidak mesti bagaimana kita harus menyelamatkan dulu jiwanya. Kalau nanti mungkin memberikan penjelasan kepada pihak yang wajib. Kronologisnya ini harus cepat dibantu, ditolong karena masih misalnya nyawanya sudah masih bisa tertolong atau tidak, kalau masih tertolong harus cepat segera ditolong. Nah ini harus diperhatikan. Kita harus bisa memperhitungkan di sana. Tidak serta merta misalnya sedang gimana ya, kondisi darurat minta tolong, jangan dulu kita nungguin, enggak kan, kita harus menolong langsung dulu. Kita sudah tolong baru kita laporkan ini terjadi akan modus misalnya bunuh diri, mau bunuh diri kan. Berarti ada yang fleksibel, ada yang memang harus kita ada yang harus didampingi dan kita harus harus bisa memperhitungkan keselamatan korban juga. Kebijakan lah Pak kebijakan di lapangan ya. Jadi ada hal-hal yang perlu darurat dilakukan. Harus dilakukan. Ada yang harus prosedur dengan perintah dari teman-teman yang terkait gitu kan. Kolaborasi ya. Jadi kan saling, karena sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Bahkan dalam traffic accident, kecelakaan, kita tidak serta-merta melakukan penyelamatan dan sebagainya. Kita mendapatkan informasi dari teman-teman kepolisian. Ada yang terjepit, ada yang tolong minta dibantu, ya kita langsung datang. Kita dengan adanya laka lantas mungkin bisa melakukan kan mereka juga melakukan rekonstruksi juga kan, olah TKP-nya Pak ya. Butuh seperti itu. Kita juga jangan sampai mengganggu tugas mereka ya. Baik, artinya kolaborasi instansi di lapangan itu khususnya untuk Diskar Kota Bandung, Diskar PB Kota Bandung itu adalah kolaborasi dari kepolisian sampai korban atau jenazah itu berada pada posisi yang selayaknya gitu Pak ya. Apakah di mobil ambulans atau di menepi di pinggir jalan atau seperti apa gitu. Baik di jalan maupun sudah kondisi di ambulan, dan bahkan bisa dilakukan kalau tidak tahu belum ada, harus diidentifikasi misalnya ke rumah sakit yang ditunjuk oleh teman-teman kepolisian, bisa di sertifikasi atau di RSIS atau di mana RSIS dan polisi rumah sakit terdekat yang bisa melakukan melakukan diinvestigasi. Terus yang terpenting, alhamdulillah di Bandung ini saya khususnya di anggota saya di Diskar PB tidak mengalami kesulitan karena teman-teman jajaran kepolisian ini, kita ini kepolisian, TNI, Polri ini, dan mungkin komunitas, terus PMI, terus dan lain sebagainya, masyarakatnya itu diguyup pada saat baik kebakaran maupun tersebut. Informasi kita cepat, ada informasi ke damkar, tidak melihat batas wilayah. Tapi kita juga melakukan etika, kalau bisa di wilayahnya itu kita di sana gimana, damkar Cimahi bagaimana, Kabupaten Bandung gimana, atau Bandung Barat gimana, kalau misalnya tidak harus perlu bantuan ya kita bantu. Ini terutama teman-teman kepolisian, TNI, PMI, komunitas, ini relawan, ini bahu-bahu. Terjadi kebakaran ini tidak ada hambatan, walaupun Bandung ya macet, tapi alhamdulillah
dan kepolisian juga banyak membantu pada saat kontraflow dan sebagainya, ini udah bagus. Oke, siap. Makasih Pak Yusuf. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.